Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang di Pasar Tangerang, di daerah Tangerang Kabupaten. Hari ini saya ada inspeksi mobil pesanan Pak Alvin dari Surabaya. Jadi Pak Alvin ini pesan Toyota Yaris tipenya S, tahunnya 2006 sampai 2007, transmisi matic. Dan hari ini saya dapat informasi di daerah Pasar Tangerang ini. Dan ini unitnya yang akan saya inspeksi hari ini. Mobil ini tahunnya 2006, letternya B Bekasi, pajaknya telat 3 tahun, kemudian platnya hidup 2023. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Alvin ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Seperti biasa saya akan bahas spesifikasinya dengan detail. Oke, langsung saja mari kita mulai inspeksi mobilnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Dan ini untuk bagian depannya, untuk headlamp, bagian kanan ini utuh. Tidak ada pecah, kristal multi reflektor. Kemudian cat kap mesin ini, catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya. Di 127 mikron, sudah pernah dicat ulang. Dan untuk headlamp bagian kiri ini juga utuh, tidak pecah. Dan ini untuk bumper depannya. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang juga, dan jika kita lihat lebih detail di sini ada cat-cat ngelupas. Bagian ini juga lecet. Fog lamp bagian kiri utuh. Nah, bagian ini juga harus diperbaiki karena tidak bisa dipoles. Grillnya masih bagus. Kemudian bagian kanan juga di bawah-bawah sini ada perbaikan. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Dan untuk bumper bagian ini ada lecet-lecet juga. Toyota Yaris tipe S tahun 2006 ini mesinnya 1500 cc dengan kode mesin 1 NZFE. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi matic 4 speed konvensional. Kemudian untuk review tes, rata-rata mobil ini dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 km per liter. Saya akan dengarkan suara mesinnya. Halus, standar, normal. Dari dalam mesin ini tidak ada suara klep. Kemudian metal jalan, metal duduk juga belum ada suara. Kemudian di bagian alternator, di sini ada bearing. Biasanya jika bunyi itu sudah bermasalah. Ini juga bagus, tidak ada suara bearing yang rusak. Kemudian di bagian kompresor AC, di sini juga ada bearing. Kompresor AC juga bearingnya bagus, belum ada suara. Jadi mobil ini suaranya masih halus, standar, normal. Kemudian seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan ada gesekan keras atau tidak. Biasanya suaranya yang kasar baru dia akan ada asap ya. Ini suaranya juga halus mobilnya, dan
tidak ada asap. Saya akan lihat bagian mesinnya. Dari cover valve ini kering ya, kering. Ke bagian ini juga kering, belum ada rembes dari tutup klep ini atau cover valve. Kemudian dari gearbox, nah ini dari gearbox atas aman, tidak rembes. Kemudian bagian bawahnya saya akan lihat, ini dari bak karter aman, tidak ada rembes. Kemudian ini untuk bak karter dari gearboxnya juga belum rembes. Dari seal krek as juga kering, tidak ada rembes. Dan seal as roda, nah ini seal as roda juga belum rembes. Untuk mesinnya aman, tidak ada rembes sama sekali. Dan ini untuk sealer kap mesinnya utuh. Cat kap mesin ini sudah pernah dicat 1 kali, utuh. Dan ini untuk bagian apronnya juga utuh. Saya akan cek kesehatan akinya. Mobil ini menggunakan aki Inco 45 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki basah. Dia CCA-nya 400, flash white. Oke, masih layak dipakai. Kemudian kerking test, kita akan coba berapa volt dia turun ketika di start engine. Masih lumayan bagus di 10,65 volt. Artinya ini ada beban. Jika di 7 atau 8 volt, ini minimnya 9, itu minta ganti. Dan ini masih layak dipakai. Kemudian pengisian aki dari mobil ini, alternatornya saya akan cek normal juga. Untuk pengisian akinya mobil ini bagus. Untuk bagian depan ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras dari sealernya utuh, cross member dan apronnya juga utuh. Kemudian mesinnya juga bagus, standar normal, tidak ada suara-suara aneh dan kering sekali, atas bawah tidak ada rembes sama sekali. Dan untuk transmisi maticnya juga sudah saya coba di opening. Mulai dari pertama saya buka radiatornya sampai saya maju mundur itu bagus. Transmisi maticnya tidak ada delay dan tidak ada jeduk. Nanti kita akan coba test drive untuk memastikan perpindahan otomatisnya. Dan untuk bumper depan ini ada perbaikan. Di bagian samping-samping dia ada perbaikan. Jadi jika ingin bagus harus diperbaiki. Kemudian lanjut ke bagian samping kanan. Untuk spakbor depan kanan ini catnya enak dilihat dan untuk nikasennya juga utuh. Saya akan ukur ketebalan catnya di 145 mikron, sudah pernah dicat ulang juga. Dan untuk velgnya sudah diganti, velg racing 16 inci. Saya akan ukur ketebalan bannya di 6,13 mm, masih layak sekali dipakai. Kemudian untuk spion ini ada baret-baret halus saja di bagian ini. Dan untuk kaca belum pernah ganti, tidak ada silen di bagian ini. Dan untuk cat bagian atap ini, catnya juga bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 135 mikron, sudah pernah dicat ulang juga. Dan untuk fender belakang kanan ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 143 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga 1 kali. Saya akan ukur juga ketebalannya di 3,70 mm. Ini kalau dipersenkan sekitar 65%. Kemudian pintu ini juga catnya enak dilihat. Ini sudah pernah dicat ulang ya, sama dengan ini. Kita akan lihat tulang-tulangnya saja. Titik-titik las pabrikannya utuh, sealer pintunya juga utuh, enak dilihat. Bagian ini seperti biasa ada bekas tangan wajar dan catnya juga enak dilihat. Kita akan lihat pilar-pilarnya ini, pilar A ini juga utuh, las titik pabrikannya. Dan untuk sealer pintu bagian kanan depan juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini tidak ada
bekas tabrakan keras karena dari pilar A, pilar B, pilar C serta list silar pintunya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Cat bagasi ini juga catnya enak dilihat, emblem juga semuanya masih komplit. Saya akan ukur ketebalan bagasi belakang ini di 147 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak pecah. Dan bumper belakang ini kondisinya enak dilihat. Nah, bagian ini ada cat retak. Harus diperbaiki jika ingin bagus. Ke bagian kanan bagus. Kemudian membuka bagasi ini, dia kuncinya ini macet. Jadi ownernya yang akan membukakan dari bagasi belakang, dari dalam. Nah itu. Jadi posisinya dia itu macet. Jadi bisa dibuka dari sini. Ini mekanikalnya. Nanti saya akan suruh cek mekanik saya. Mudah-mudahan tidak rusak. Ini jarang sekali rusak. Kemudian ini untuk bagasi belakangnya sudah ada tambahan subwoofer, tetapi ini tidak dibawakan, berikut dengan powernya. Dan untuk ban serepnya ini saya akan ukur di 5,53 mm, masih layak sekali dipakai. Toolkit ada di sini. Kemudian ini untuk sealer bagasi belakangnya juga utuh. Ini untuk tulang belakangnya. Nah ini ya, las titik pabrikannya utuh. Jadi bagian belakang ini juga aman, belum pernah ada tabrakan keras dari belakang karena dari sealer tulang utuh. Dan ini untuk bagian samping kirinya juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 152 mikron. Sudah pernah dicat ulang. Dan untuk ban belakang ini saya juga akan ukur ketebalannya di 3,84 mm, 65%. Pintu belakang kiri ini juga sama ya, sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya bagus. Saya akan lihat pilarnya, bagian ini juga utuh. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga utuh. Pintu depan kiri ini juga enak dilihat. Pilar A ini juga utuh. Dan ini untuk sealer pintunya juga utuh. Spion bagian kiri ada sedikit lecet. Dan untuk spakbor depan kiri ini juga sama, pernah dicat ulang, berikut dengan pintu. Mika sennya utuh. Dan untuk ban depan kiri ini saya akan ukur ketebalannya di 4,69 mm. Jadi untuk bagian eksterior, catnya keseluruhan sudah pernah dicat ulang. Dan untuk tabrakan keras tidak ada karena dari sealer, apron, pilar A, pilar B, pilar C, serta tulang-tulang depan belakang tidak ada repair. Artinya tidak ada bekas tabrakan keras. Dan untuk kondisi sekarang, dilihat masih enak. Tetapi jika ingin detailing total, ingin mulus, ada perbaikan di bumper depan, kemudian di sela-sela pintu seperti biasa, dan di bumper belakang. Ini bagaimana Pak Alvin? Jika ingin seperti ini pun sebenarnya masih enak sekali dilihat. Tetapi jika ingin detailing total, dimuluskan, itu bisa. Sekitar 2 juta perbaikan eksteriornya beres. Dan untuk kuncinya dapat satu, seperti ini. Terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya. Utuh, detailnya di bagian fabriknya ini juga tidak ada yang sobek. Kemudian dashboard ini juga utuh. Dan untuk joknya masih asli fabrik. Jok penumpang depan ini juga utuh, hanya ada kotor seperti ini. Dan jok bagian driver di sini ada kotor sedikit dan ada sobek sedikit di bagian ini. Kemudian plafon bagian depan ini utuh. Dan ini untuk door trim belakangnya juga detailnya bagus. Fabriknya juga utuh. Jok bagian ini juga kotor seperti ini, perlu di salon. Kemudian plafon bagian ini utuh.
Seperti biasa saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan ada sensor yang mati atau tidak, dan ada problem data juga kita bisa hapus. Untuk soket OBD2 nya posisinya di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk menu diagnosa Toyota. Di sini saya akan cari Yaris ini. Tahun 2006. Nah, ini ya, 1 NZFE sesuai kode mesinnya. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Nah, di sini ada fault di SRS airbag. Nanti saya akan lihat bagian mana masalahnya. Ini bisa dilihat. Karena airbag itu ada modul, ada kabel spiral. Nah, ini ya. Kita akan buka. Di bagian ini ada problem. Ini kita bisa searching dari sini saja. Nah, ini ya. Di sini sih kita lihat kabel spiral. Kemudian ini kodenya B1801 dan 1806. Ini saya akan lihat juga. Ini sih dari alat scanner saya mengatakan kabel spiral. Untuk kabel spiral sudah saya cek harganya di 250.000 sampai 300.000. Kemudian jika pahitnya di modul itu ada yang 2.500.000 dan ada yang di bawah 2 juta. Sebenarnya ini masih bisa dihapus. Tetapi biasanya jika sudah keluar seperti ini, di scan juga akan keluar lagi. Jadi saya pahitkan kepada Pak Alvin, jika memang dari kabel spiralnya itu di 350.000 itu cukup, karena saya lihat ada yang 250.000. Tapi jika modul airbagnya itu sekitar 2.500.000, bisa di bawah 2 juta. Jadi ini perlu nanti dibongkar dulu. Yang lainnya bagus. Seperti biasa saya akan lihat bekas banjir atau tidak mobilnya. Ini kita buka ini ya untuk Toyota Yaris, karena di bawah itu dia ada covernya di bagian ini. Jadi perlu membuka tempat penyimpanan ini. Aman. Tidak ada karat. Nah, ini ya spidol dari dealernya ini. Jadi mobil ini aman, tidak bekas banjir. Kilometernya 220.000. Kemudian untuk penggantian oli berikutnya di 225. Datanya ada untuk oli mesin. Dan untuk oli transmisi matic sudah saya lihat di sini tidak ada data. Kata ownernya sih belum lama diganti, tetapi tidak ada data. Ini saya sarankan ke Pak Alvin diganti saja. Untuk oli transmisi matic itu 400.000. Kemudian untuk indikatornya yang di klaster ini, bagian airbagnya juga dimatikan ya dari klasternya. Ya mungkin karena modulnya itu rusak atau kabel spiralnya rusak, jadi tidak diganti, malah dimatikan dari speedometernya ini. Sebenarnya itu tinggal diganti kabel spiral atau memang pahitnya modulnya. Modulnya itu dia ada 2, di bagian ini 1 dan di bagian kiri dia ada dual SRS airbag. Jadi jika memang pahitnya modulnya rusak antara ini dan ini, tadi saya lihat satu set itu ada yang 1.5 sampai 2.500.000. Jadi antara ini 2 ini. Tetapi di sini juga ada kabel spiral, jadi tidak harus modul airbagnya rusak. Di alat scanner saya juga mengatakan kabel spiralnya yang rusak. Jadi nanti dibongkar dulu, ini akan ketahuan. Jika kabel spiral saja itu 350.000, dan jika modul airbagnya kanan kiri ganti 2.500.000. Dan jika memang 1 itu bisa di 1.5. Jadi nanti kita akan cek dulu. Artinya untuk bagian airbag ini
Itu sekitar segitu perhitungannya. Kemudian saya akan start up. Bagus ya, yang lainnya ABS, check engine, semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal, hanya bagian airbag saja tadi. Dan untuk power window bagian driver auto up dan auto down berfungsi dengan baik. Bagian kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang juga aktif. Electric power retract-nya bagian kanan aktif dan bagian kiri juga aktif. Saya akan coba electric mirror bagian kiri aktif dan electric mirror bagian kanan juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk kisi-kisi bagian ini utuh. Di sini ada cup holder dan ada tempat penyimpanan di bagian ini. Kemudian kisi-kisi dia utuh, tetapi dia ininya sudah patah ya. Tadi nah ini seperti ini. Ini sih bisa diperbaiki. Artinya ininya belum rusak. Kalau ininya sudah patah baru tidak bisa dirapihkan, dan ini masih bisa. Tetapi jika ingin beli pun ini banyak sekali yang menjual di marketplace. Kemudian di sini ada laci penyimpanan, ini sering sekali engselnya seperti ini. Kemudian di bawah sini ada laci cup holder, kisi AC bagian ini utuh. Tombol lampu hazard, kemudian head unitnya sudah diganti, monitor aftermarket aktif. Saya akan coba AC-nya. Untuk wiper depan aktif, airnya juga masih fungsi, dan untuk wiper belakang juga aktif. Dia sudah ada intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Untuk lampu sen, dim, semuanya aktif. Dan untuk klakson juga aktif. Power steering enteng. Kemudian untuk pengaturan setirnya ada tilt steering. Kemudian untuk kondisi setir, nah ini ya, seperti ini, wajar kilometernya dia 200.000. Ini sih masih kencang dan masih rapi, hanya bagian kanan ini saja yang kurang bagus. Kemudian untuk transmisi maticnya sudah saya coba, mulai dari mesin dingin, bagus. Sudah ada shiflock untuk parkir paralel, kemudian park brake mechanical. Nah ini seat belt dia sudah head adjuster, hand grip, model retract, hand grip semua komplit. Saya akan test drive. Di sini juga jalannya jelek. Ini ada suara di belakang. Di belakang itu tidak ada lagi shock breaker. Kalau depan senyap, hanya bagian belakang kiri. Untuk shock breaker belakang itu di 700.000 harganya, sama pasang jadi sekitar 1.2. Jadi mobil ini PR-nya pertama untuk eksterior itu bagaimana Pak Alvin. Jika memang ingin seperti ini saja pun sebenarnya masih enak sekali dilihat bodinya, tetapi jika ingin detailing bisa diperbaiki 2 juta, nyalon 700.000. Kemudian untuk airbag ini harus dibongkar dulu, harus dilihat bagian mana yang rusak. Jika memang spiral itu di 350.000, tetapi jika pahitnya mengganti modul itu di 1.500.000 sampai 2.500.000. Kemudian kaki-kaki bagian belakang ini sudah pasti shock breaker, itu di 700 sama pasang 1.200.000. Kemudian untuk pajak, mobil ini totalnya pajaknya habis di 11.400.000. Itu jika ingin dihidupkan. Jika memang Pak Alvin mau terima atas nama Pak Alvin itu bisa. Saya bisa bantu cabut mutasi. Kemudian penggantian oli transmisi matic karena tidak ada datanya itu 400.000. Jadi mobil ini sudah pertama dari kita berangkat sudah di total semua. Untuk pajak juga sudah disampaikan sama ownernya dan dihitung-hitung mobil ini sebenarnya harganya masuk di budget Pak Alvin. Jadi ini bagaimana Pak Alvin, jika mau diambil mobilnya untuk perbaikan dan pajak bisa saya bantu. Mobil ini lolos. Yang penting 2 poin, tidak bekas banjir dan tidak bekas tabrakan keras. Itu sudah poin bagus di mobil
bekas. Jadi sekarang ini saya mau tunggu jawaban dari Pak Alvin. Jika oke, saya akan bungkus mobilnya, dan jika Pak Alvin mau sabar lagi cari yang lebih bagus daripada ini, mungkin akan lama karena mobil ini juga jarang. Artinya langka sih tidak, hanya tidak banyak di Jabodetabek. Ini bagaimana Pak Alvin? Bagaimana pemesan? Jika oke saya akan bungkus, jika tidak oke saya akan balik kanan pulang pun siap. Setelah saya jelaskan kondisinya semua kepada Pak Alvin, alhamdulillah Pak Alvin setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi hari ini deal, saya bayar mobilnya dan transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Om Anang, tawaran kita sudah dikasih, semoga berkah. Barangkali ada kata-kata mau disampaikan? Terima kasih Pak Yuda, dan semoga mobil ini awet untuk Bapak Alvin, dan semoga suka dengan mobil ini. Terima kasih. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Alvin dari Surabaya sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Alvin ini, Toyota Yaris tipenya S 2006 sampai 2007. Itu siapkan dana 85 juta sampai 90 juta. Harga mobil bekas itu tidak akan sama rata, pasti ada perbedaan. Ada yang jualnya murah karena butuh uang, kemudian ada juga yang jualnya mahal karena kondisinya. Teman-teman bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX dan Marketplace Facebook. Jadi teman-teman bisa lihat harga pasaran mobil bekas di aplikasi kedua tersebut. Jadi bisa dapat referensi. Kemudian harga yang saya ajukan kepada teman-teman itu sudah berikut dengan spare untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare. Kemudian sudah berikut dengan fee saya. Dan jika memang kebetulan rezeki dapatnya unitnya harganya murah, kemudian perbaikannya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa. Saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian teman-teman bisa follow Instagram saya. Untuk lihat update-update-nya ada di sini. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM, kemudian komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Silakan follow Instagram saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.